Hai, ketemu lagi dengan saya Andri Tuna di Andri Tuna TV. Nah, hari ini kita ingin bagikan tips ya buat menulis. Kita teruskan lagi di part selanjutnya. Oke, langsung aja. Hari ini tipsnya itu setelah kita bisa mengatasi mood menulis saat moodnya sedang turun. Nah, hari ini saya ingin bagikan tips langkah-langkah apa aja kita untuk memulai sebuah tulisan. Yang pertama, saya ingin menceritakan apabila kita menulis biasanya kita lihat dulu atau konsep dasar dari buku kita. Kalau misalkan konsepnya itu kita sudah tahu, nah yang jadi masalah itu berapa halaman yang harus kita tulis, itu yang jadi catatan. Karena bagi pemula, bagi penulis pemula biasanya mereka kebingungan untuk menentukan sebenarnya sebuah buku itu standarnya berapa. Ini bagikan beberapa ini ya informasi. Nah, biasanya buku itu berapa halaman gitu jumlah buku dari tersebut. Apakah kita menulis itu sebanyak itu? Apakah sudah ditentukan oleh penerbit? Nah, ada dua hal. Yang pertama, ada yang sudah ditentukan oleh penerbit, artinya penerbit sudah menentukan sekian halaman. Misalkan dari penerbit saya, dari penerbit saya, misalkan mereka sudah menentukan jumlah halaman dari buku saya itu sekitar 150 sampai 160 halaman. Hari ini saya ingin menjelaskan berapa banyak halaman yang harus kita tulis dalam satu buku. Saya ambil contoh, saya ambil buku ini, buku karya dari Sumanjaya tentang Hairil Anwar yang judulnya Aku. Nah, ini biasanya 150 halaman untuk standar buku tersebut, sama dengan buku saya Bajingan yang Bersujud. Nah, buku ini terdiri dari 155 halaman. Ini kita tulis dengan konsep kertas A5. Jadi teman-teman menulisnya itu di Word ya, di Microsoft Word atau di biasa kalian menulis itu ukurannya itu A5. A5 itu adalah setengahnya dari A4. Nah, kalau kita satukan seperti ini adalah ukuran A4. Tapi kalau untuk ukuran buku biasanya A5. Jadi konsep dasarnya itu teman-teman menulis dulu di kertas A5 di Word ya. Kalian menulis. Apabila kita diminta untuk menulis 150 halaman, kita bagi masing-masing bab. Satu bab itu terdiri dari 3 sampai 4 lembar, teman-teman. Tergantung bukunya. Cuman saya ambil contoh juga dari buku ini masing-masing babnya itu hanya 4 lembar. Jadi kita hitung ya sama-sama ya. 1 2 3 4. Jadi cuma 4 lembar. Masing-masing buku itu terdiri dari 4 lembar untuk masing-masing bab. Berarti kalau dikelompokkan 150 halaman itu minimal itu kita harus menyiapkan 60 sampai 70 bab. Nah, dari 60-70 bab itu kita ketik 3-4 lembar, pasti hasilnya kurang lebih 150 halaman. Apabila teman-teman ingin menulisnya per babnya itu panjang, sekitar 5 lembar atau 6 lembar, itu lebih sedikit lagi jumlah dari babnya. Jadi dari satu buku itu sekitar 30 atau 40 bab gitu masing-masing satu buku. Nah, kita sudah menentukan jumlah halaman dari buku kita, baru kita menulis kerangka dari buku tersebut. Jadi kita tulis dulu, misalnya kita mau bikin 30 atau 40 bab. Nah, dari 40 bab itu kita sudah tentukan masing-masing kerangkanya. Jadi kita sudah menentukan cerita apa aja yang ingin kita angkat. Apabila telling story-nya itu ceritanya itu sambil berjalan, artinya kita menulis tapi kita belum tahu apa yang kita tulis, artinya kita berjalan dengan sambil menulis. Untuk konsep itu, untuk mensiasatinya adalah masing-masing berbabnya kita tentukan dulu. Misalkan ada 40 bab, kita ingin menceritakan minimal judulnya dulu, kita harus tahu. Satu bab itu kita sudah menentukan judulnya, dan setelah itu baru kita menulis sesuai dengan teman-teman ingin tulis. Ada beberapa buku, kalau ini buku dari Suhogi, catatan seorang demonstran. Buku ini hampir 400 halaman, jadi 380-an lah. Ya, 86 halaman. Nah, kalau buku-buku seperti ini biasanya 300 halaman, teman-teman, kayak gini. Terus apalagi kalau buku Pramudia ya, itu hampir 500 halaman kalau nggak salah. Iya, 500 halaman. Nah, kalau kita sudah menentukan jumlah halaman, berarti kita sudah siap menulis. Nah, untuk mensiasati tips kedua, bagaimana caranya untuk memulai sebuah tulisan. Yang pertama adalah ada beberapa teman-teman penulis yang sudah menentukan dulu membuat sebuah kata pengantar atau pembukaan. Di sini kata pengantar kita tulis dulu.
Ada juga beberapa orang yang memang tidak membuat kata pengantar dari awal, tapi dia menulis dulu, setelah menulis baru dia membuat sebuah kata-kata penghantar atau pembuka. Ada juga beberapa penulis yang memang sudah menyiapkan kata penghantarnya. Tapi saran saya sih, kalau saya pengalaman saya, lebih baik kita menulis isinya dulu. Nah, kalau setelah isinya jadi, baru kita membuat sebuah kata pengantar. Yang isinya kata pengantar ini adalah sedikitnya itu merangkum dari isi dari buku ini gitu. Jadi teman-teman bisa menceritakan ke pembaca bahwa buku saya tuh terdiri dari ini. Nah, ceritanya itu kita bisa lihat yang sudah kita tulis. Nah, jadi teman-teman bikin kata pengantarnya itu terakhir kalau saya pribadi. Tapi ada beberapa penulis yang memang membuat sebuah kata pengantar itu dari awal gitu. Itu selera sih, intinya masing-masing penulis kan beda-beda. Kayak kita menciptakan sebuah lagu, ada yang nada dulu atau dari lirik dulu, atau dua-duanya. Ada yang nadanya dulu tapi belum ada liriknya, ada yang liriknya dulu baru jadi nada notasinya. Nah, seperti kita sudah menentukan jumlah halaman. Untuk babnya kita jumlahnya itu sekitar 30-40 bab untuk 150 halaman. Masing-masing bab itu terdiri dari 3-4 lembar. Itu patokan dasar teman-teman. Ditulis atau diketik di ukuran kertas A5. Nah, ukuran kertas A5 seperti ini. Ini ukuran A5 untuk standar buku. Kalau setelah itu kalian boleh langsung menulis. Tulislah apa yang kalian ingin tulis. Intinya kita jangan menyerah. Kalau apabila kita merasa kita nggak mood nulis, lebih baik berhenti dulu. Seperti tips yang sebelumnya, kita mulai lagi tulisan apabila kita memang lagi mood menulis. Nah, intinya